Halo Sobat Kampuspedia, pasti banyak dong di antara kalian yang merupakan mahasiswa atau ada yang baru saja lulus. Masih suka bingung gak sih sama dunia kerja? Apa yang harus kita persiapkan dan seperti apa sih dunia kerja yang sebenarnya? Nah, video ini cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Jadi, tonton terus videonya ya. Seperti yang teman-teman ketahui juga, IPK dan CV itu sifatnya tertulis di atas kertas, ya nggak? Bisa dirancang, bisa dikontrol. Sekali dapat masukan dari pihak luar, mungkin ada yang ngasih masukan CV-nya bagusnya kayak gini, langsung bisa direvisi, ya kan? IPK pun juga sama. Kalau kita nilainya bagus di kuliah, kita nggak pernah bolos dan sebagainya, IPK kita bisa tinggi. Namun beda halnya dengan attitude, teman-teman. Ini benar-benar perlu trial and error. Bisa jadi errornya perlu berkali-kali dulu hingga mencapai ke attitude yang versi terbaiknya teman-teman. Katanya sih cara tercepat untuk bisa memperbaiki attitude adalah dengan mendengarkan pembelajaran dari orang lain. Ini yang aku coba lakuin sekarang. Harapannya cerita-cerita dan tips-tips dari aku bisa jadi masukan bagi teman-teman semua. First impression tools tuh penting banget, nggak bisa dipungkiri kalau orang-orang itu biasanya suka ngejudge karakter kita lewat first impression. Oke, yuk mulai. Yang pertama, ada first impression tools untuk interview. Aku jelasin ya. Nomor 1, kalau kita masuk ruangan interview, jangan lupa ketok pintu terlebih dahulu, terus kita ucapkan, "Selamat pagi, nama saya Nadira Fidelia." Nah, kalau si interviewernya itu bilang, "Oh iya Nadira, silakan masuk, silakan duduk." Kalau dia mempersilahkan kita duduk, oke, kita duduk. Tapi kalau dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma mempersilahkan masuk tanpa mempersilahkan duduk, kita nggak apa-apa nanya, "Apakah saya boleh duduk?" Gitu. Itu adalah norma kesopanan aja sih sebenarnya. Tapi kalau ditawarin duduk, ya udah kita langsung duduk. Karena kalau di luar tuh, orang-orang luar kalau interview, mereka ngomong gini, "May I sit?" gitu loh, "May I sit?" Kalau di kita berarti kan, "Apakah saya boleh duduk?" Kayak gitu. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, selalu tersenyum. Tersenyum, jangan datar, jangan muka bete, apalagi itu udah nggak boleh banget dah. Nah, dan jangan gunakan kata aku, selalu gunakan kata saya. Ini yang kadang kita suka lupa, karena kita kebiasaan keseharian ngomongnya pakai aku, ya kan? Even aku kayak gini ngomongnya pakai aku kan, karena ini bukan interview gitu, ini bukan dunia kerja, jadi aku ngomongnya pakai aku. Tapi kalau di dunia kerja, apalagi interview, kita harus pakai saya. Ke manajer, apalagi kita pakai saya. Ke rekan kerja yang tidak sebaya, pakai saya. Kalau yang sebaya banget, tergantung orangnya sih. Kalau emang dia ngomongnya aku juga, ya nggak apa-apa kita ngomong aku juga. Tapi kalau dia ngomongnya campur-campur, kita pakai saya aja, itu udah paling aman. Gitu. Nah, nomor 3, duduk tegak dan nyaman. Jadi tegaknya jangan kayak ABRI gitu ya, tegaknya nyaman aja. Kita harus maintain postur punggung kita. Karena kadang-kadang kalau kita udah duduk lama, itu otomatis suka membungkuk, ya nggak sih? Kita nggak sadar tuh udah bungkuk aja tuh badan, karena kita udah kelamaan duduk. Jadi selalu aware dengan bentuk punggung kita seperti apa. Apakah sudah bungkuk atau masih tegak tapi terlihat nyaman. Begitu. Nomor 4, suaranya terdengar dengan jelas, jadi jangan kecil suaranya atau kayak orang malu-malu gitu ngomongnya. Jadi harus lantang, harus terdengar dengan jelas, karena itu juga memperlihatkan kita tuh pede dan sebagainya. Nah, aku ada trik. Biasanya kalau aku mau interview atau kalau aku mau kayak presentasi atau public speaking gitu, yang aku lakukan adalah aku ke toilet dulu H-10 menitan atau H-15 menitan. Aku ngaca di toilet, terus aku melakukan pemanasan peregangan rahang gitu loh, pemanasan dengan cara, ini aku contohin ya, agak jelek tapi nggak tahu, biarin aja. Kita ngomong A, I, U, E, O, tapi dipaksa. Jadi kayak A, I, U, E, O gitu. Jadi itu pemanasan tulang atau otot rahang kita supaya tuh ngomongnya mulutnya bisa kebuka dengan A, I, U, E, O. Jadi bisa kebuka dengan maksimal. Karena kalau kebukanya itu setengah-setengah, otomatis suara kita tuh nggak kedengeran. Coba deh. Nah, terus itu pemanasan rahang atau mulut supaya kebuka gitu ya. Yang kedua adalah melakukan pemanasan suara. Ini yang biasanya dilakukan oleh penyanyi-penyanyi sebelum mereka tampil. Tapi ini bisa kita pakai juga triknya. Pemanasan suara tuh dengan cara kita buang nafas sekencang-kencangnya, buang nafasnya kayak
gitu, sekenceng-kencengnya, jadi itu suara keluar. Kayak kalau penyanyi itu mereka biar suara dari perutnya keluar, tapi kalau kita kan nggak mau nyanyi ya, kita mau interview, jadi kita nggak perlu dari suara perut. Tapi maksudnya kita mencoba untuk suaranya itu nggak ketahan di tenggorokan, gitu loh. Jadi ketika kita ngomong tuh udah lemes, udah panas gitu, udah pemanasan dulu kayak olahraga. Kalau nggak pemanasan sakit nggak sih badannya? Ini sama aja, kalau kita interview dengan kita tidak melakukan pemanasan, kita akan kaku dan lama-lama kita akan kayak gagu gitu lah, bahaya. Oke, next. Nomor 5, bertanya ketika diberi kesempatan. Ini udah aku sempat jelasin juga tadi ya, mengenai kalau kita dikasih kesempatan bertanya, lebih baik kita tanya mengenai culture perusahaan tersebut. Misalnya, aku ulang lagi, misalnya tentang apakah ada perlombaan untuk pegawai di dalam gitu, pegawai internalnya, perlombaan ide bisnis barukah, atau lomba-lomba lainnya. Itu contoh. Terus gaya berpakaiannya seperti apa? Apakah formal, apakah informal, apakah smart casual, gitu-gitu kita harus tanya juga, nggak apa-apa tanya itu. Atau culture acara-acara internal, acara-acara yang sering diadakan oleh HR-nya seperti apa untuk employee-nya, employee gathering kah atau apa, itu nggak apa-apa ditanyain. Jadi itu memperlihatkan bahwa kita tuh peduli dengan apa yang akan kita alami di dalam kantor. Namanya juga PDKT, dua arah dong, ya kan? Oke, nomor 6. Nah, ini nomor 6 ini terkait kalau kita sudah selesai interviewnya, terus kita dipersilakan untuk keluar ruangan. Nah, biasanya kan kita ya udah gitu kan, terima kasih Pak, gitu, terus kita keluar. Nah, ini jangan kita ucapkan, baik Pak, terima kasih, saya tunggu kabar baiknya ya Pak, baru kita keluar. Jadi kata-kata saya tunggu kabar baiknya ini tuh seakan-akan menjadi closing statement dan akan memberi impresi yang baik gitu. Tapi ngomongnya jangan flirty gitu ya, jangan kayak saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Jangan kayak gitu, nanti dia ilfeel. Jadi ngomongnya biasa aja. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Terus senyum, keluar. Udah, selesai. That's it, gitu. Oke, nice. Yaitu first impression tools untuk penampilan. Di slide ini ada panduan model kacamata yang cocok sesuai bentuk wajah. Jadi di sini yang pada pakai kacamata, ini ada panduannya sebenarnya. Jadi sebenarnya bentuk wajah kamu seperti apa tuh ada yang model-model yang cocok, ada yang nggak cocok juga, gitu. Bentuk wajah tuh ada banyak loh. Lihat kan di sebelah kiri. Nah, bentuk wajahmu yang mana nih? Pada ngaca semua pasti, ketahuan. Aku yakin pasti beberapa kalian langsung kayak, yang mana ya gitu. Oke, next. Kita ambil contoh aja ya. Kita ambil yang round, yang bundar. Nah, coba lihat di sebelah kanan ada tabel. Lihat di atasnya itu ada yang round kan? Lihat yang round. Aku nggak bisa ngeliatin kursor ya. Ada yang round, terus di sebelah kirinya ada model-model kacamata kan? BTW walaupun judulnya Right Sunglasses for Face Shape, tapi bukan berarti ini untuk kacamata hitam ya, ini berlaku juga untuk kacamata minus plus gitu, yang kacamata biasa. Nah, kalau yang round misalnya, banyak tuh yang XXX-nya tuh. Nah, dia nggak cocok, contohnya dia nggak cocok yang model round juga, atau dia nggak cocok model oval, atau model geometrik, dia cocoknya modelnya rectangle atau square. Atau apa tuh yang paling atas, aviators, aku nggak tahu itu apa. Nah, pokoknya dilihat aja deh sesuai dengan bentuk wajah kalian dan jenis model kacamatanya gitu, yang cocok yang mana. Tentang penampilan pakaian, dan ini penting juga. Biasanya di perkantoran itu yang sering dipakai adalah gaya berpakaian namanya smart casual. Kecuali perkantoran seperti perbankan atau perkantoran lainnya yang memiliki seragam khusus atau aturan mereka sendiri. Tapi misal kayak kantor aku di Telkom, lalu yang aku tahu teman-teman aku di Unilever, di Astra International, dan hampir seluruh kantor startup, itu mereka gaya berpakaiannya smart casual. Gitu. Sekarang aku akan bahas gaya berpakaian smart casual untuk wanita terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya aku perlu kasih tahu bahwa info ini aku dapatkan bukan atas preferensi pribadi, melainkan pelajaran ini aku dapetin selama aku ikutin kelas bisnis etiket di program Excel Future Leaders. Jadi ada trainer khususnya. Dan salah satunya membahas tentang tata cara berbusana seperti ini. Nah, aku jelasin ya. Nomor 1, smart casual itu between casual and formal. Jadi dibilang casual enggak, dibilang formal juga enggak. Dia di antaranya, kayak gitu. Nomor 2,
no jeans. Jadi smart casual itu sebenarnya nggak boleh jeans. Kayak di foto sebelahnya yang cewek-cewek ini, satu orang doang sih, ini diedit doang. Nah, dia kan celananya bahan gitu ya, dia bukan jeans kan. Celananya aku nggak tahu namanya apa, tapi dia bukan jeans. Nah, cuman yang terjadi adalah kalau di kantor aku tuh masih boleh pakai jeans. Selama jeansnya itu warnanya nggak terlalu muda dan jeansnya nggak robek-robek. Kalau jeans robek-robek itu udah masuk ke casual banget, itu nggak cocok untuk dipakai ke kantor. Dan warnanya kalau bisa juga harus yang satu warna, bukan yang belel. Tau nggak sih belel yang jeans terus ada putih-putih di tengahnya? Kalau bisa nggak yang kayak gitu, yang satu warna dan kalau bisa gelap jeansnya. Nah, yang ketiga itu no sandal, tentu saja ya kan. Nomor 4 itu no school sneakers. School sneakers tuh yang kayak gimana sih? School sneakers tuh yang kayak Converse atau Vans, yang bawahnya itu ada putihnya, sol putih karetnya gitu, terus yang agak lebar, itu namanya school sneakers. Nah, jadi kalau mau pakai sneakers, carilah yang modelnya itu nggak terlalu school gitu loh, nggak terlalu Converse atau nggak terlalu fancy, apa ngomongnya. Insya Allah kalian mengerti. Nah, nomor 5, ini yang suka pakai rok atau yang harus pakai rok, yang roknya model pendek, itu perhatikan pendeknya. Apakah pendeknya itu melebihi 3 jari seperti ini di atas lutut. Jadi jarinya diginiin, dipadatin, terus kalian taruh di atas lutut kalian. Kalau roknya itu lebih pendek dibanding itu, artinya itu rok kependekan. Itu rok nggak bisa dipakai ke kantor, karena akan kurang sopan, dan dia udah masuk ke golongan casual, bukan golongan smart casual atau formal lagi. Formal pun juga paling pendek segini, 3 jari di atas lutut. Lebih pendek dibanding itu udah bukan formal lagi hitungannya. Jadi dicek dulu aja pendeknya segimana. Nah, nomor 6, make up-nya natural aja. Kalau mau pakai lipstick warna merah, merahnya jangan merah cabe. Merahnya merah yang nude. Kalau nggak salah tuh ada merah nude ya. Aku nggak tahu sih karena aku nggak punya. Tapi merah nude tuh kalau nggak salah merah yang agak gelap yang udah agak cocok dengan warna-warna nude lainnya. Karena kalau merah cabe itu hitungannya udah untuk pesta atau casual. Jadi dia bukan untuk smart casual atau formal. Kayak gitu. Nomor 7, 7 points maximum for accessories. Maksudnya apa? 7 poin maksimum, 7 titik maksimum itu maksudnya gini. Kalau kita pakai kacamata, itu dihitung 1 titik. Kalau kita pakai anting, itu dihitung 2 titik karena ada 2 kan. Terus kalau kita pakai kalung, itu dihitung 1 titik. 7 titik aksesoris artinya 7 titik maksimum 7. Nah, untuk cincin itu dihitungnya 1 jari itu 1 titik. Jadi kalau kita pakai kalau kita pakai 2 cincin di 1 jari, itu dihitungnya 1 titik. Tapi kalau kita pakai 2 cincin di beda jari, itu dihitungnya 2 titik. Paham tuh? Paham tuh. Nah, kalau kita pakai jam tangan, itu dihitungnya 1 titik juga. Kita pakai ikat pinggang, dihitungnya 1 titik juga. Jadi hitung aja beberapa aksesoris yang kamu pakai maksimal 7 titik. Kayak gitu. Kalau misalnya di satu tangan nih, pakai jam tangan dan pakai gelang di satu tangan, itu dihitungnya 2 titik. Karena itu adalah 2 aksesoris yang berbeda. Begitu. Nah, nomor 8, ini khususnya untuk yang berkerudung kayak aku, manset. Pada suka pakai manset kan? Nah, biasanya, ini aku ngomongnya sesuai dari yang trainer itu ngomong aja ya. Biasanya kalau kita pakai manset kan warnanya itu suka beda sama bajunya. Jadi kalau baju kita misal warna, let's say warna apapun deh, warna biru, kuning, hijau, nah pasti mansetnya tuh warna-warna lain gitu. Warnanya kalau nggak hitam, putih, krem. Warna-warna netral gitu. Tapi beda sama warna bajunya. Jadi nabrak warnanya gitu. Karena sebenarnya manset itu tujuannya bukan untuk itu. Manset itu tujuannya untuk mengkamuflasekan baju yang panjangnya itu tidak sampai lengan. Tujuannya itu bukan untuk memanjangkan baju gitu, enggak. Jadi warnanya kalau bisa sama dengan warna bajunya. Kalau nggak bisa sama, yang senada. Jadi kalau emang bajunya warna biru tua, ya pakai biru muda nggak apa-apa deh gitu. Nah, tapi itu masukan dari si trainer itu ya, yang ngajarin aku. Tapi kalau emang nggak ada banget ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau bisa sih sama. Atau kalau mau dicoba mulai sekarang, kalau pada beli baju untuk yang kerudungan, cari aja lengannya yang emang nutupin sampai sini, jangan yang nanggung-nanggung sehingga kamu masih harus pakai manset lagi. Ini khusus manset tangan ya BTW. Gitu. Jadi kalau bisa langsung aja cari yang emang kamu nggak perlu pakai manset yang terlihat lagi gitu. Mulai sekarang. Ini masukan dari trainer si bisnis etiket itu.
Sebenarnya hampir semuanya sama. Pertama, smart casual tuh between casual and formal. Kedua, no jeans. Ketiga, no sandal. Keempat, no school sneakers. Nah, yang bedanya adalah yang kelima, mid-calf socks. Apa itu mid-calf? Calf itu artinya betis. Mid itu artinya setengah. Jadi, mid-calf itu artinya setengah betis. Nah, kalau pakai sepatu yang seperti di kiri, cowok yang kiri, sama yang kanan, lihat deh, itu kan celananya nutupin semua ya. Itu harus pakai kaos kaki yang setengah betis, jangan pakai yang semata kaki. Kenapa? Karena ketika kamu duduk, celananya itu akan keangkat. Dan kulitnya akan terlihat, ya nggak sih? Kayak di yang tengah itu, kulitnya akan terlihat. Nah, kalau kata si trainer bisnis etiket itu, ada segelintir orang yang tidak nyaman melihat kulit dan bulu kakinya yang terlihat. Jadi gunanya kaos kaki setengah betis itu untuk menutupi bagian kulit yang terlihat ketika dia terangkat celananya. Dan warnanya juga harus gelap, jangan warna terang gitu. Untuk yang tengah itu pengecualian karena model sepatunya, lihat deh, itu model sepatunya loafer. Loafer itu emang harus pakai kaos kaki yang nggak kelihatan, yang hidden. Yang pendeknya tuh bener-bener pendek banget. Ada deh kalau kalian cari di online shop tuh banyak banget tuh hidden socks gitu tuh banyak banget. Itu untuk sepatu-sepatu kayak gini, sepatu-sepatu loafers kayak gini. Nah, itu nggak apa-apa. Dan yang loafers, kalau udah pakai loafers, hitungannya tuh udah casual atau smart casual gitu. Jadi kalau model sepatu kalian tuh kayak yang di kiri dan yang di kanan, harus pakai kaos kaki setengah betis. Kalau model sepatu kalian kayak yang di tengah, pakai kaos kaki yang hidden gitu intinya. Nah, nomor 6 sama 7 titik aksesoris. Kalau yang di tengah, lihat deh, dia ada pakai belt kan, pakai ikat pinggang, itu juga dihitung 1 titik gitu. Ini ada kelompok warna, ini penting banget sih. Ada warm colors, cool colors, dan neutral colors. Jadi dibagi 3. Kelompok warna itu dibagi 3. Ada warm, cool, dan neutral. Bisa teman-teman baca sendiri. Kalau warm itu adalah merah, marun, kuning, orange, hijau, coklat, dan gold, emas. Kalau cool colors itu adalah biru, ungu, abu-abu, toska, biru muda, silver. Nah, maksudnya apa? Oh, ketinggalan. Kalau neutral colors itu hitam, putih, dan denim. Maksudnya apa pengelompokan ini? Maksudnya, kalau teman-teman mau mix and match antara baju atas dan bawahan rok atau celananya, itu harus satu kelompok. Contoh, kalau misalnya baju kalian warnanya merah, itu masuknya kelompok mana? Kelompok warm kan? Jadi, celana atau roknya itu harus di kelompok yang sama. Tapi jangan nabrak banget, kayak misalnya atasnya merah, bawahnya hijau, udah kayak pohon Natal ya kan? Padahal Natal udah lewat. Nah, jadi kalau misalnya bajunya merah, terus celananya warna apa ya? Ambillah warnanya brown, ya kan? Merah sama coklat nyambung dong. Atau kalau krem itu kan masih sekelompok sama brown ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kelompok warnanya masih sama, gitu. Atau kalau misalnya bajunya warna biru, celananya juga harus yang sekelompok. Ambil aja warna grey, kan bagus tuh biru sama abu-abu cocokan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ada kotak-kotak ini, lihat nih, ada aksesoris dan shoes or watch-nya itu. Nah, aksesoris maksudnya apa? Maksudnya anting, gelang, kalung. Itu kalau bisa warnanya menyesuaikan. Jadi kalau baju kita lagi warm colors, aksesorisnya kalau bisa warnanya emas. Kalau misalnya baju kita lagi cool colors, aksesoris kita bagusnya warnanya silver. Nah, juga sama dengan menyesuaikan dengan sepatu dan jam tangannya. Kalau warm color, sepatu dan jam tangan bagusnya warna coklat. Kalau cool color, sepatu dan jam tangan bagusnya warna hitam. Nah, untuk neutral colors ini udah netral gitu, kelihatan kan dari namanya netral. Jadi dia bebas aja untuk dipadu-padankan dengan kelompok warna yang manapun. Nah, cuman aku harus remind, kelompok warna ini berlaku untuk smart casual dan formal only. Untuk casual itu nggak ada aturan, namanya juga casual. Casual tuh udah nggak ada aturan, mau pakai neon campur neon lagi udah bodo amat. Jadi nggak apa-apa, casual itu nggak ada aturan. Kayak kita mau ke mall itu kan casual ya. Itu terserah aja teman-teman pakai baju kayak badut juga nggak apa-apa gitu, karena dia nggak ada aturan kayak gitu. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, biar kalian nggak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.